Seorang miliuner menemukan bayi terlantar gemetar karena kedinginan di salju di sebelah selembar surat misterius. Saat membacanya, dia merasa dunia ambruk. Apa yang dia temukan tentang bayi itu dalam beberapa hari ke depan akan membuatmu terkejut. Angin kencang bertiup pada malam dingin itu, dan hujan deras turun tanpa ampun, membasahi jalanan Jakarta yang biasanya ramai. Di jantung kota metropolitan ini, Bapak Raditya Wijaya, seorang pengusaha sukses yang terbiasa dengan kemewahan jutaan rupiahnya, mengemudikan mobil mewah impor dengan perlahan melalui jalan-jalan yang hampir kosong. Dia tidak punya alasan untuk berada di sana, di daerah kurang beruntung di pinggiran Jakarta. Tetapi sesuatu dalam dirinya tampaknya menuntunnya, kegelisahan yang tidak bisa dia jelaskan. Ketika berbelok memasuki jalan gelap dan sepi, sesuatu di tanah menarik perhatiannya. Awalnya, dia mengira itu hanyalah kantong sampah yang terlupakan. Tetapi ketika mendekat, matanya terbelalak. Itu adalah seorang bayi, dibungkus dalam selimut tipis menggigil kedinginan. Di sampingnya sebuah catatan kecil yang kusut. Jantungnya berdebar kencang saat mengambil bayi itu dalam pelukannya dan merasakan kulitnya yang dingin. Tanpa berpikir, 2 kali dia membuka catatan itu dan saat membacanya dunianya berputar. Jika Anda menemukan bayi ini, tolong rawat dia. Darahnya mengalir dalam nadinya lebih dari yang Anda bayangkan. Pesan singkat dan misterius itu menusuk jiwanya. Dia membaca dan membaca ulang, mencoba menemukan makna dalam kata-kata tersebut. Apa artinya ini? Bagaimana orang asing bisa mengklaim bahwa bayi itu memiliki hubungan dengannya? Nalurinya mengatakan bahwa ini bukan kebetulan. Dia mempercepat mobilnya ke rumah sakit terdekat, Rumah Sakit Dharma Jaya. Tim medis bergegas untuk menstabilkan bayi itu dan dia berdiri di lorong, masih memegang catatan itu. Potongan kertas itu menjadi pusat dari badai pertanyaan yang tidak bisa dia jawab. Siapa yang akan meninggalkan bayi di tengah hujan deras? Siapa yang mengetahui namanya dan kisahnya? Dan yang lebih penting, siapa yang bersedia mencegahnya, menemukan kebenaran dengan segala cara? Dr. Arini Sulistyo, Kepala Unit Perawatan Anak, menghampirinya dengan wajah serius. Bayi ini mengalami hipotermia ringan, Pak Raditya, tapi kondisinya sudah stabil. Dia sehat, mungkin baru berumur beberapa minggu. Kami sudah menghubungi pihak berwajib. Raditya mengangguk, tapi pikirannya kacau. Pesan itu, darah mengalir dalam nadinya. Apa maksudnya? Apakah ini benar-benar kebetulan bahwa dialah yang menemukan bayi ini? Saya ingin bertanggung jawab untuk sementara, katanya tiba-tiba, mengejutkan bahkan dirinya sendiri. Sampai keluarganya ditemukan. Dr. Arini menatapnya dengan heran. Ini prosedur yang rumit, Pak. Ada protokol yang harus diikuti. Dinas sosial akan... Saya bisa mengurus semuanya, potong Raditya, nadanya mantap. Saya punya koneksi. Tolong, saya merasa bertanggung jawab. Dalam beberapa hari berikutnya, Raditya tidak bisa menghilangkan bayangan bayi itu dari pikirannya. Dia menyewa seorang detektif swasta, Pak Bayu Pratama, untuk melacak petunjuk apapun tentang identitas anak itu. Apa yang dimulai sebagai pencarian jawaban segera berubah menjadi labirin rahasia, pengejaran, dan ancaman anonim. Seseorang jelas tidak ingin dia mencapai kebenaran. Teleponnya mulai menerima panggilan anonim dengan ancaman terselubung dan, dalam salah satunya, suara terdistorsi memperingatkan, "Berhentilah mencari atau kamu akan menghadapi konsekuensinya." Detektif itu menemukan catatan yang mengarah pada sebuah nama. Seorang wanita dari masa lalunya, seseorang yang dia coba lupakan, tetapi yang sekarang muncul kembali dengan cara yang luar biasa. Sita Nirmala, kata Bayu, meletakkan folder di meja kantor Raditya yang mewah di Menara Sudirman. Mantan karyawan Anda di divisi keuangan, menghilang sekitar 9 bulan yang lalu. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Nama itu mengirimkan gelombang kejut ke sistem Raditya. Sita, dia ingat dengan jelas, bukan hanya karyawan, tetapi seseorang yang pernah sangat dekat dengannya. Sebuah hubungan yang dia akhiri karena tekanan keluarganya untuk menikah dengan putri rekan bisnisnya. Dia tidak pernah tahu bahwa Sita hamil.
Apakah kita yakin bayi itu? Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Bayu mengangguk perlahan. Tes DNA bisa mengkonfirmasi, tapi timeline-nya cocok, Pak. Dan catatan medis menunjukkan dia melahirkan baru-baru ini. Raditya merasakan dunianya berputar. Dia punya seorang anak dengan Sita, dan di mana wanita itu sekarang? Temukan dia, perintahnya dengan suara bergetar. Apapun yang terjadi, temukan Sita. Sementara itu, di sebuah villa terpencil di pegunungan puncak, seorang wanita duduk tegang di depan jendela. Matanya yang lelah menatap hujan yang turun. Sita Nirmala, dengan wajah yang menunjukkan kecemasan mendalam, menatap foto bayi dalam genggamannya. Air mata jatuh ke kaca yang melindungi foto itu. "Maafkan ibu sayang," bisiknya. "Ini satu-satunya cara untuk melindungimu." Pintu terbuka dan seorang pria tegap masuk. Bambang Sudarso, mantan rekan bisnis Raditya yang jatuh, Daud Krisdayanti tersenyum dingin. Dia menemukannya, kata, "Bambang," suaranya penuh kepuasan, "rencana kita berhasil." Sita menoleh dengan cepat, matanya melebar. "Kau berjanji tidak akan melukainya." "Dan aku akan memegang janjiku," balas Bambang, "selama kau memegang bagianmu dari kesepakatan, Raditya. Wijaja harus membayar untuk apa yang dia lakukan padaku, pada perusahaanku. Dan kau sayang adalah kuncinya." Sita menggigit bibirnya, terjebak dalam permainan berbahaya yang tidak pernah dia inginkan. Dia hanya ingin anaknya aman, jauh dari dendam dan persaingan bisnis yang meracuni segalanya. Tapi sekarang, dia melihat bahwa meninggalkan bayinya agar ditemukan oleh Raditya mungkin adalah kesalahan fatal. Di Jakarta, Raditya berdiri di ruang tamu apartemen mewahnya, menatap bayi laki-laki kecil yang sekarang tertidur di tempat tidur bayi yang baru dibeli. Hari ini, hakim telah memberinya hak asuh sementara, berkat koneksi dan pengaruhnya. Dia menamai anak itu Arka, yang berarti matahari dalam bahasa Sansekerta. Karena dalam kegelapan hidupnya yang dipenuhi dengan kesuksesan material, tetapi kehampaan emosional, bayi ini tiba-tiba menjadi cahaya. "Aku akan menemukannya," bisiknya pada bayi yang tertidur. "Aku akan menemukan ibumu dan aku akan melindungi kalian berdua, apapun yang terjadi." Teleponnya berdering, nomor tidak dikenal. Dengan hati-hati dia mengangkatnya. "Selamat malam, Pak Raditya," kata suara terdistorsi yang sama. "Senang mendengar Anda telah menjadi ayah. Nikmati momen ini selagi bisa." Raditya merasakan darahnya membeku. Siapapun yang berada di balik semua ini, mereka mengawasinya. Dan mereka baru saja memulai permainan berbahaya yang taruhannya adalah kehidupan yang baru dia temukan. Sinar matahari pagi menembus tirai tipis di kamar Raditya, membangunkannya dari tidur gelisah yang dipenuhi mimpi buruk. Sudah 2 minggu sejak dia menemukan Arka, dan hidupnya berubah sepenuhnya. Apartemen mewahnya yang biasanya sunyi kini dipenuhi tangisan bayi, botol susu, dan popok. Asisten rumah tangganya, Ibu Rati, telah menjadi penolong utama, mengajarinya cara memegang bayi dengan benar dan menenangkan Arka saat menangis. Raditya meraih ponselnya, memeriksa email. Sebagai CEO Wijaja Group, konglomerat properti dan teknologi terbesar di Indonesia, pekerjaannya tidak pernah berhenti. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, bisnis bukan lagi prioritas utamanya. "Pak, ada telepon dari Pak Bayu," kata Ibu Ratih muncul di ambang pintu dengan Arka dalam gendongannya. Raditya mengambil bayi itu dengan hati-hati, merasakan kehangatan kecil yang kini menjadi pusat dunianya. "Sambungkan," katanya sambil menimang Arka. Suara Bayu terdengar tegang dari speaker telepon. "Pak, saya menemukan sesuatu. Ada jejak transaksi dari rekening Bank Sita sebelum dia menghilang, pembayaran rutin ke sebuah klinik di Bandung, dan kemudian 3 bulan lalu, transfer besar ke rekening atas nama Bambang Sudarso." Nama itu menghantam Raditya seperti pukulan fisik. Bambang Sudarso, mantan rekan bisnisnya yang perusahaannya bangkrut setelah Wijaja Group mengakuisisi proyek utama mereka 3 tahun lalu. Bambang telah bersumpah akan membalas dendam, tetapi Raditya tidak pernah menganggapnya serius. "Alamat, Bayu." "Saya butuh alamat," desak Raditya, genggamannya pada Arka mengerat secara protektif. "Kami melacak properti atas nama keluarga Sudarso di daerah Puncak,
villa terpencil, sulit diakses. Saya sudah mengirim orang untuk mengawasi dari jauh, tapi apa? Tempat itu dijaga ketat, Pak. Dan menurut informan kami, memang ada seorang wanita di sana. Tapi dia sepertinya tidak ditahan paksa. Dia terlihat beberapa kali di teras, membaca buku atau hanya duduk menikmati pemandangan. Informasi ini membingungkan Raditya. Jika Sita bersama Bambang dengan sukarela, apakah itu berarti dia juga bagian dari rencana balas dendam ini? Apakah pengabaiannya terhadap Sita di masa lalu telah berubah menjadi kebencian yang cukup untuk melibatkannya dalam plot jahat? Bayu, saya ingin bertemu dengannya. Atur pertemuan, gunakan koneksi apapun, tapi jangan buat keributan. Ini menyangkut keselamatan Arka. Setelah menutup telepon, Raditya menatap wajah tidur Arka, melembut dengan emosi yang asing baginya. Dulu dia adalah pria yang hanya peduli pada pertumbuhan bisnis dan akumulasi kekayaan. Sekarang untuk pertama kalinya dia merasa takut kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga dari semua asetnya. Sementara itu, di villa pegunungan, Sita duduk berhadapan dengan Bambang di ruang makan mewah. Suasana tegang menyelimuti mereka. Aku tidak setuju dengan metode ini, kata Sita. Suaranya gemetar tapi tegas, mengancamnya tidak akan menyelesaikan apapun. Bambang tertawa kecil, menuangkan anggur ke gelasnya. Oh, Sita, kau masih naif. Kau pikir Raditya Wijaya, si raja bisnis yang kejam itu, akan mendengarkanmu jika kau hanya datang dan mengatakan kebenaran? Dia menghancurkan perusahaanku, merebut proyek yang sudah kubangun selama bertahun-tahun, dan membuatku kehilangan segalanya. Itu bisnis, Bambang, dan kau tahu itu bukan hanya keputusan Raditya, Dewan Direksi. Jangan coba-coba membelanya, bentak Bambang, menggebrak meja. Dia menarik napas dalam, mengendalikan emosinya. Maaf, tapi kau harus mengerti. Ini bukan hanya tentang balas dendam, ini tentang keadilan. Dia harus mengakui kesalahannya, mengembalikan apa yang menjadi hakku, dan membayar untuk semua penderitaan yang dia sebabkan. Sita menatap pria di hadapannya dengan campuran rasa kasihan dan kecemasan. Bambang yang dia kenal dulu, pria cerdas, dan visioner yang menjadi mentor baginya setelah dia meninggalkan Wijaya Group, telah berubah menjadi sosok yang dipenuhi dendam dan obsesi. Dan anakku, bagaimana dengan Arka? Tanya Sita perlahan. Bambang melembut. Dia aman bersama ayahnya, bukan? Bukankah itu yang kau inginkan? Raditya akhirnya mengakui anaknya sendiri. Tapi dia bahkan tidak tahu kalau aku yang meninggalkan Arka. Dia tidak tahu aku bekerja denganmu. Dan itulah keindahan rencana ini, Bambang tersenyum. Dia akan mencari, bertanya-tanya, dan ketika kebenaran terungkap sedikit demi sedikit, dunianya akan hancur, sama seperti duniaku dulu. Ponsel Sita berdering, memecah ketegangan. Nomor asing, dengan tatapan waspada pada Bambang, dia mengangkatnya. Sita, Nirmala? Suara di seberang terdengar profesional. Ya, ini saya. Nama saya Bayu Pratama, detektif swasta yang bekerja untuk Pak Raditya Wijaya. Beliau ingin bertemu dengan Anda. Jantung Sita berdegup kencang. Bagaimana Anda mendapatkan nomor saya? Itu tidak penting. Yang penting adalah Pak Raditya ingin membicarakan tentang putra Anda, Arka. Sita melirik Bambang yang menatapnya dengan intensitas, jelas mendengarkan. Saya akan menghubungi Anda kembali, katanya sebelum menutup telepon dengan tangan gemetar. Ini dia, Bambang menyeringai. Permainan dimulai. Di Jakarta, Raditya duduk di kantornya yang luas di lantai teratas, Menara Wijaya, menatap keluar ke panorama kota yang berkilauan. Arka berada di ruang khusus yang telah dia siapkan, dijaga oleh Ibu Ratih dan perawat profesional. Pak, sekretarisnya muncul di pintu. Nyonya Maya sudah tiba. Raditya mengangguk. Maya Kartika, tunangannya, putri dari Hendra Kartika, salah satu investor terbesar di Wijaya Group. Pernikahan mereka yang direncanakan dalam 3 bulan lebih merupakan aliansi bisnis daripada ikatan cinta. Maya masuk. Dengan anggun gaun desainer dan perhiasan mewahnya, mencerminkan status sosialnya. Radi, sayang, kita perlu bicara tentang undangan pernikahan. Dan juga Papa ingin. Dia berhenti menyadari keanehan di wajah Raditya.
Ada apa, kau terlihat kacau? Raditya menatapnya lama. Bagaimana menjelaskan situasi ini? Bahwa dia baru saja menemukan putra yang tidak pernah dia ketahui dengan wanita yang pernah dia cintai dan tinggalkan. Maya, duduklah. Ada sesuatu yang harus kuceritakan. Selama 15 menit berikutnya, Raditya menjelaskan semuanya. Menemukan Arka, mengidentifikasi Sita sebagai ibu anak itu, dan keyakinannya bahwa Bambang Sudarso berada di balik semua ini. Maya mendengarkan dengan wajah semakin kaku. Jadi, kau memiliki anak dengan mantan karyawanmu, katanya akhirnya. Suaranya dingin. Dan kau berencana untuk mengasuhnya? Apa kau sudah memikirkan apa yang akan dikatakan keluargaku? Media? Saham perusahaan bisa jatuh, Radi. Raditya terkejut dengan reaksi klinisnya. Ini bukan tentang bisnis atau reputasi, Maya. Ini tentang seorang anak tak berdosa, anakku. Dan bagaimana dengan kita? Pernikahan kita? Apa kau berharap aku menjadi ibu tiri untuk anak harammu dengan wanita? Entah dari mana itu. Kata-kata Maya menusuk seperti pisau, menyadarkan Raditya akan perbedaan mendasar di antara mereka. Selama ini, dia telah hidup dalam dunia yang dinilai dari keuntungan finansial dan status sosial. Tapi penemuan Arka telah mengubah segalanya. Aku minta maaf, Maya, tapi keputusanku sudah bulat. Arka adalah anakku dan aku akan melindunginya dan ibunya apapun yang terjadi. Maya berdiri, matanya berkilat marah. Kau akan menyesal, Raditya. Ayahku tidak akan tinggal diam. Pernikahan ini adalah kesepakatan bisnis yang menguntungkan kedua belah pihak. Jika kau membatalkannya, akan ada konsekuensi. Setelah Maya pergi, Raditya merasa anehnya lega. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia membuat keputusan berdasarkan hati, bukan kalkulasi bisnis. Dia beranjak ke ruang sebelah di mana Arka tertidur pulas. Mengamati wajah damai anaknya, Raditya berjanji dalam hati akan menjadi ayah yang lebih baik daripada ayahnya sendiri, seorang pria yang mengajarkannya bahwa kesuksesan bisnis adalah segalanya, bahkan jika itu berarti mengorbankan kebahagiaan pribadi. Ponselnya berbunyi, pesan dari nomor tidak dikenal. Temui saya besok jam 10 pagi di Taman Menteng, datang sendiri. Sita. Pagi itu Taman Menteng terlihat lebih tenang dari biasanya. Beberapa pelari pagi dan pekerja kantoran yang menikmati kopi sebelum memulai hari mereka mengisi sudut-sudut taman yang rindang. Raditya tiba 15 menit lebih awal, mengenakan pakaian kasual, jeans dan kemeja putih sederhana, alih-alih setelan bisnis mahalnya yang biasa. Dia ingin pertemuan ini sealami mungkin, seintim mungkin. Detektif Bayu berada tidak jauh dari sana, berpura-pura membaca koran di bangku taman, siap mengintervensi jika terjadi sesuatu yang mencurigakan. Raditya telah menolak membawa pengawal pribadinya, merasa hal itu akan membuat Sita takut, tapi dia cukup bijaksana untuk tidak datang tanpa perlindungan sama sekali. Tepat jam 10, seorang wanita muncul di jalan setapak taman. Raditya hampir tidak mengenalinya. Sita, yang dulu dia kenal dengan rambut panjang berkilau dan senyum cerah, kini tampak lebih kurus, rambutnya dipotong pendek, dan matanya menyimpan kelelahan yang dalam. Namun di balik perubahan itu, dia masih Sita yang sama. Wanita yang pernah mengisi hatinya sebelum ambisi dan tekanan keluarga memaksanya memilih jalan lain. Sita, panggil Raditya pelan, berdiri dari bangkunya. Dia berhenti, menatapnya dengan campuran emosi yang tidak terbaca. Takut, rindu, marah, lega, semuanya melebur dalam satu pandangan yang menusuk hingga ke tulang sumsum Raditya. Terima kasih sudah datang, kata Raditya, mengisyaratkannya untuk duduk. Arka, dia baik-baik saja, sehat, kuat. Dia memiliki matamu. Nama anaknya tampaknya memecahkan sesuatu dalam diri Sita. Air mata mengalir di pipinya. Arka, kau memberinya nama Arka? Ya, artinya matahari, karena dia telah membawa cahaya ke dalam hidupku. Raditya menatapnya dalam-dalam. Mengapa, Sita? Mengapa kau meninggalkannya di jalan malam itu? Dan mengapa meninggalkan pesan itu untukku? Sita menarik napas dalam, menyeka air matanya. Aku tidak punya pilihan. Bambang, dia mengancam akan menyakiti Arka jika aku tidak bekerja sama.
Dia memiliki obsesi untuk menghancurkanmu, Raditya, untuk membuat hidupmu sama menderitanya seperti yang dia alami ketika kehilangan perusahaannya. Dan kau bekerja sama dengannya? Ada nada tidak percaya dalam suara Raditya. Tidak seperti yang kau pikirkan, Sita menggelengkan kepalanya. Setelah kita berpisah, aku meninggalkan perusahaan. Sulit bagiku untuk melihatmu setiap hari, mengetahui bahwa kau akan menikahi wanita lain. Bambang menawarkan pekerjaan di perusahaan barunya. Dia baik padaku menjadi mentor. Sampai dia tahu kau hamil anakku, Raditya melanjutkan, mulai memahami gambaran besarnya. Sita mengangguk. Aku tidak berniat memberitahumu tentang kehamilan ini. Kau sudah memiliki kehidupanmu sendiri, pernikahanmu dengan Maya, masa depan yang telah kau rencanakan. Tapi ketika Bambang mengetahuinya, dia melihat kesempatan untuk menyakitimu melalui aku dan anak kita. Jadi, dia memaksamu untuk meninggalkan Arka di jalan malam itu. Dengan harapan aku akan menemukannya, bagaimana dia bisa yakin? Dia tahu rutinmu, dia telah mengawasimu selama berbulan-bulan, mempelajari kebiasaanmu. Dia tahu kau sering mengambil jalan itu ketika pulang larut dari kantor, tapi Sita ragu sejenak. Tapi apa? Pesan itu ideku. Bambang ingin kau menemukan Arka tanpa mengetahui siapa dia sebenarnya. Dia ingin kau menderita dalam ketidakpastian, tapi aku tidak bisa melakukannya. Jadi aku meninggalkan petunjuk, berharap kau akan mengerti. Raditya menggelengkan kepalanya mencoba memproses semua informasi ini. Dan sekarang, apa kau masih dengannya? Dia mengawasiku, Raditya. Aku tidak bisa pergi begitu saja. Dia memiliki orang-orang di mana-mana. Pertemuan ini pun berisiko. Seolah untuk membuktikan kata-katanya, seorang pria bertubuh tegap dengan kacamata hitam berjalan melewati mereka. Terlalu lambat untuk menjadi pejalan kaki biasa. Mata Sita mengikutinya dengan waspada. Salah satu orangnya, dia membiarkanku datang kemari, tapi dia ingin memastikan aku tidak mengatakan terlalu banyak. Sita berbisik. Apa yang dia inginkan dariku, Sita? Uang? Posisi di perusahaan? Sita tertawa getir. Bukan sesuatu sesederhana itu. Dia ingin kau mengakui kesalahanmu secara publik. Mengakui bahwa kau menggunakan taktik tidak etis untuk mengambil alih proyeknya. Dia ingin nama baikmu hancur, sama seperti namanya dulu. Tapi itu tidak benar. Raditya menggeleng keras. Akuisisi itu legal, semua dokumen transparan. Aku tahu. Tapi baginya, kau telah merampas impian hidupnya. Sita menatap jam tangannya dengan cemas. Waktuku hampir habis. Ada sesuatu yang harus kau ketahui. Dia mengeluarkan amplop kecil dari tasnya. Ini adalah bukti bahwa Bambang telah melakukan transaksi ilegal sebelum perusahaannya bangkrut. Dia mencuci uang, Raditya, dan menggunakan perusahaannya sebagai fasad. Itulah mengapa dia begitu marah ketika kau mengakuisisi proyeknya. Bukan hanya karena kehilangan bisnis, tapi karena takut aktivitasnya akan terungkap. Raditya mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Mengapa kau memberikan ini padaku? Karena aku ingin kau dan Arka aman. Bambang semakin tidak stabil. Aku takut dia akan melakukan sesuatu yang ekstrem. Sita berdiri, melirik pria berkacamata hitam yang sekarang tampak tidak sabar. Aku harus pergi. Tunggu. Raditya mencengkeram tangannya lembut. Ikutlah denganku sekarang. Aku bisa melindungimu, melindungi kalian berdua. Sita tersenyum sedih. Tidak semudah itu. Dia punya orang-orang di mana-mana, termasuk di dalam perusahaanmu. Jika aku menghilang, dia akan tahu, dan dia akan membalas dendam. Siapa? Siapa orangnya? Di perusahaanku. Aku tidak tahu pasti, tapi dia selalu mendapat informasi dari dalam. Seseorang yang dekat denganmu. Sita melepaskan tangannya dengan lembut. Aku akan menghubungimu lagi. Jaga Arka baik-baik. Raditya mengamati Sita berjalan, pergi. Bergabung dengan pria berkacamata hitam yang kemudian menggandengnya dengan kasar. Hatinya terasa berat, campuran antara lega karena akhirnya bertemu dengannya, dan cemas karena situasi berbahaya yang masih mengelilingi mereka. Bayu menghampirinya segera setelah Sita menghilang dari pandangan. Kita berhasil memasang pelacak di tasnya, Pak. Dan kami sudah memotret pria itu untuk diidentifikasi.
Raditya mengangguk, memandangi amplop di tangannya. Kita perlu menyelidiki ini segera. Dan Bayu, mulai sekarang batasi informasi tentang Arka dan penyelidikan ini. Hanya kau, aku, dan Ibu Rati yang boleh tahu detail lengkapnya. Ada masalah, Pak? Kemungkinan ada orang dalam yang bekerja untuk Bambang. Aku tidak bisa mempercayai siapapun saat ini. Kembali ke apartemennya, Raditya disambut oleh tangisan Arka. Ibu Rati tampak kewalahan mencoba menenangkan bayi yang gelisah itu. Dia tidak berhenti menangis sejak tadi, Pak, kata Ibu Rati, menyerahkan Arka ke pelukan Raditya. Anehnya, begitu berada dalam gendongan Raditya, Arka mulai tenang. Raditya menatap wajah kecil itu, melihat fitur-fitur Sita yang tercermin di sana. Ibu pasti merindukanmu, jagoan kecil, bisiknya. Ponselnya berdering. Maya. Radi, kita perlu bicara. Ayahku sangat marah tentang keputusanmu. Dia mengancam akan menarik investasinya. Raditya menutup mata sejenak. Masalah datang dari segala arah. Maya, aku sedang bersama Arka sekarang. Bisakah kita bicarakan ini nanti? Selalu Arka, apa kau tidak mengerti? Karir dan reputasimu ada dalam bahaya. Maya terdengar frustrasi. Baik, temui aku dan ayahku malam ini di restoran biasa, jam 8. Dan jangan terlambat. Panggilan terputus sebelum Raditya bisa menjawab. Dia menatap Arka yang sekarang tertidur nyenyak di pelukannya. Hidupnya yang dulu teratur dan terprediksi, kini telah berubah menjadi labirin kompleks penuh ancaman dan ketidakpastian. Malam itu setelah memastikan Arka aman dengan Ibu Rati dan seorang perawat profesional, Raditya pergi untuk menemui Maya dan ayahnya, Hendra Kartika. Dia tahu pertemuan ini akan sulit, tapi dia tidak memiliki pilihan. Keluarga Kartika adalah investor utama di beberapa proyek besar Wijaja Group. Kehilangan dukungan mereka bisa menjadi pukulan finansial yang signifikan. Sementara mobilnya melaju melalui kemacetan Jakarta, pikirannya kembali pada pertemuannya. Dengan Sita, ada sesuatu yang tidak dia ceritakan, sesuatu yang dia sembunyikan. Dan apa yang dimaksud dengan orang dalam yang bekerja untuk Bambang? Apakah mungkin tidak? Dia tidak ingin mempertimbangkan kemungkinan bahwa Maya atau keluarganya terlibat. Tapi semua kemungkinan harus diselidiki. Di restoran mewah itu, Hendra Kartika sudah menunggu. Wajahnya yang keras menunjukkan ketidaksenangan. Maya duduk di sampingnya, tampak tegang. Raditya, sapa Hendra dingin, kurasa kita perlu mendiskusikan beberapa perkembangan baru. Restoran mewah itu hampir kosong. Hanya beberapa meja yang terisi oleh pengusaha dan politisi berpengaruh. Raditya duduk berhadapan dengan Hendra Kartika, pria setengah baya dengan rambut beruban, yang terawat rapi dan mata tajam, yang telah menyaksikan banyak pertempuran bisnis. Maya duduk di samping ayahnya, jari-jarinya mengetuk gugup pada meja. Kau membuat kesalahan besar, anak muda. Hendra memulai tanpa basa-basi, suaranya rendah namun mengancam. Pernikahan ini bukan hanya tentang kau dan Maya. Ini adalah aliansi strategis antara dua kerajaan bisnis terbesar di Indonesia. Raditya meneguk air putih, menenangkan diri. Pak Hendra, saya menghormati Anda dan keluarga Anda. Tetapi situasinya telah berubah. Saya punya anak sekarang dan ibunya. Ibunya, Hendra mendengus. Seorang mantan karyawan yang tiba-tiba muncul dengan bayi. Kau bahkan tidak melakukan tes DNA, Raditya. Bagaimana kau bisa yakin anak itu milikmu? Saya tahu, jawab Raditya tegas. Dan saya akan melakukan tes DNA jika itu yang Anda inginkan. Tapi saya yakin Arka adalah putra saya. Maya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kita sudah merencanakan pernikahan ini selama 2 tahun, Radi. Undangan sudah dicetak, tempat sudah dipesan. Apa kau benar-benar akan membuang semua itu demi wanita yang bahkan tidak kau ketahui keberadaannya sekarang? Ada sesuatu dalam nada suara Maya yang membuat Raditya curiga. Dia berbicara terlalu terkendali, seolah mengikuti skrip yang telah disiapkan. Maya, kau tahu aku menghargaimu, kata Raditya hati-hati. Tapi pernikahan kita selalu lebih tentang aliansi bisnis daripada cinta. Kita berdua tahu itu. Cukup omong kosong sentimental ini, potong Hendra. Aku akan langsung pada intinya.
Wijaja Group telah tumbuh pesat, Raditya, tapi ekspansimu yang agresif ke sektor teknologi membutuhkan modal besar. Modal yang akan kutarik jika kau membatalkan pernikahan ini. Raditya menatap pria tua itu, menyadari bahwa ini adalah bentuk pemerasan terselubung. Saya mengerti posisi Anda, Pak Hendra, tapi saya tidak bisa dan tidak akan meninggalkan anak saya atau ibunya. Ibunya? Maya tertawa getir. Wanita yang meninggalkan bayinya di jalan, yang bekerja dengan Bambang Sudarso, musuh bisnismu? Kata-kata itu menghantam Raditya seperti petir. Dia tidak pernah menceritakan detail tentang keterlibatan Bambang kepada Maya. Bagaimana dia bisa tahu? Dari mana kau tahu tentang Bambang? Tanya Raditya perlahan. Matanya tidak melepaskan wajah Maya yang kini mulai menunjukkan kepanikan. Maya tergagap. Kau menyebutkannya ketika kau bercerita tentang bayi itu. Tidak, kata Raditya, kini yakin. Aku tidak pernah menyebut nama Bambang padamu. Hendra menatap putrinya dengan tajam. Maya, apa yang sedang terjadi di sini? Wajah Maya memucat. Dia meraih tasnya dengan tangan gemetar. Berdiri tiba-tiba. Aku perlu ke toilet. Duduk, perintah Hendra. Suaranya seperti cambuk. Dan jelaskan bagaimana kau bisa tahu tentang Bambang Sudarso. Air mata mulai mengalir di pipi Maya. Papa, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Kau adalah orang dalam itu, kata Raditya. Realisasi menyentak seperti air dingin. Kaulah yang memberi informasi kepada Bambang tentang gerak-gerikku. Maya terisak. Aku tidak bermaksud menyakiti siapapun. Bambang datang padaku 6 bulan lalu, mengatakan dia punya informasi yang bisa menghancurkan reputasi keluarga kita. Tentang bisnis gelap Papa di masa lalu. Hendra menjadi kaku. Apa yang dia katakan padamu? Bahwa kau dan dia dulu bekerja sama dalam skema pencucian uang. Bahwa ada dokumen yang bisa membuktikannya. Dia mengancam akan membocorkannya, kecuali aku membantunya mendapatkan informasi tentang Raditya. Raditya menatap Hendra dengan tidak percaya. Apakah itu benar? Kau dan Bambang. Hendra mengusap wajahnya, tiba-tiba terlihat jauh lebih tua. Itu masa lalu yang kelam. Sebelum aku membangun bisnis legitimku, Bambang dan kami memulai bersama dengan cara yang tidak selalu bersih. Dan ketika aku mengakuisisi proyek utama Bambang, itu bukan hanya pukulan bisnis baginya, Raditya menyimpulkan. Itu memutus salah satu saluran pencucian uangnya. Dan membuatnya takut bahwa kau akan menemukan bukti aktivitas ilegalnya, tambah Hendra mengangguk perlahan. Maya masih terisak. Dia menemuiku setiap minggu meminta update tentang rencanamu, pergerakanmu. Ketika kau menemukan bayi itu, dia sangat tertarik. Dia memintaku untuk memantau setiap langkahmu. Raditya merasa mual. Selama ini dia telah diawasi oleh orang yang seharusnya menjadi istrinya. Dan pertemuan dengan Sita pagi ini, kau memberitahu Bambang? Maya mengangguk lemah. Aku harus. Dia mengancam akan membocorkan semuanya. Itu sebabnya ada orang yang mengawasi Sita di taman, kata Raditya. Kini mengerti gambaran utuhnya. Maya, kau telah membahayakan nyawa anakku dan ibunya. Aku minta maaf, bisik Maya. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Hendra, yang telah diam selama beberapa saat, akhirnya berbicara. Raditya, kita harus menyelesaikan ini. Bambang tidak akan berhenti. Dia telah merencanakan hal ini selama bertahun-tahun, menunggu momen yang tepat untuk membalas dendam. Apa yang kau sarankan? Tanya Raditya. Kita hadapi dia bersama. Aku masih memiliki koneksi yang bisa membantu. Dan jika dia ingin membocorkan masa laluku, biar saja. Aku siap menghadapi konsekuensinya. Raditya menatap pria tua itu dengan rasa hormat baru. Di balik sikap kejamnya dalam bisnis, Hendra Kartika masih memiliki integritas untuk mengakui kesalahannya. Pertama, kita harus menyelamatkan Sita, kata Raditya. Dia masih dalam cengkeraman Bambang. Aku tahu di mana villa itu berada, kata Maya tiba-tiba. Bambang pernah mengundangku ke sana sekali untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar memegang Sita. Raditya mengambil ponselnya, menghubungi Bayu. Kita perlu bergerak cepat.
Bambang mungkin sudah mengetahui tentang amplop yang diberikan Sita padaku. Selama percakapan singkat dengan Bayu, Raditya menjelaskan situasinya dan memberikan lokasi villa berdasarkan informasi Maya. Setelah menutup telepon, dia menatap Hendra dan Maya. "Aku akan pergi ke sana malam ini juga," katanya. "Aku ikut," kata Hendra tegas. "Ini sebagian adalah kesalahanku, aku harus memperbaikinya." Maya menggelengkan kepalanya. "Kalian tidak mengerti, Bambang tidak sendirian di sana. Dia memiliki pengawal bersenjata, sistem keamanan canggih. Itulah sebabnya kita butuh rencana," kata Raditya. "Dan aku punya ide." Sementara itu, di villa pegunungan, Sita duduk tegang di ruang tamu, sementara Bambang mondar-mandir dengan marah. "Apa yang kau berikan padanya?" bentak Bambang. "Suhardi melihatmu menyerahkan amplop. Hanya foto Arka," bohong Sita. "Dia ingin melihat seperti apa bayinya saat lahir." Bambang mencengkeram lengannya dengan kasar. "Jangan bohong padaku, Sita. Aku tahu kau masih memiliki perasaan untuk Raditya. Apa kau memberitahunya tentang rencana kita?" "Lepaskan aku," kata Sita, mencoba terdengar tenang meskipun ketakutan mencengkeram dadanya. "Kau menyakitiku." Bambang melepaskannya dengan kasar. "Kau tidak mengerti betapa pentingnya ini bagiku. Wijaja menghancurkan hidupku, merebut segalanya dariku. Dan Hendra Kartika, si pengkhianat itu, mendukungnya." "Ini sudah terlalu jauh, Bambang," kata Sita lembut. "Menggunakan bayi tidak berdosa sebagai pion dalam permainan balas dendammu. Apa yang terjadi pada pria baik yang dulu menjadi mentorku?" Bambang tertawa pahit. "Pria itu mati ketika bisnisnya dirampas dan namanya dicoreng. Sekarang aku punya kesempatan untuk membalas, dan aku tidak akan melepaskannya." Ponselnya berdering. Setelah percakapan singkat, wajahnya mengeras. "Raditya dan Hendra Kartika sedang dalam perjalanan kemari," katanya, suaranya dingin. "Sepertinya rencanaku berhasil lebih cepat dari yang kuharapkan." Jantung Sita berdegup kencang. "Apa yang akan kau lakukan?" "Menyambut mereka tentu saja," Bambang tersenyum mengerikan, "dan menyelesaikan urusan kami sekali dan untuk selamanya." "Bambang, kumohon," Sita memohon. "Jangan lakukan sesuatu yang akan kau sesali. Pikirkan masa depanmu, keluargamu." "Keluargaku?" Bambang mendengus. "Istriku meninggalkanku ketika bisnisku hancur. Putraku bahkan tidak mau mengakuiku sebagai ayahnya. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dipertahankan, Sita. Tidak ada yang bisa diambil dariku lagi." Sita menatapnya, menyadari betapa dalamnya luka yang telah mengubah pria ini menjadi monster yang dipenuhi dendam. Tapi dia juga tahu bahwa Raditya dan Arka adalah hidupnya sekarang, dan dia akan melakukan apapun untuk melindungi mereka. Sambil berpura-pura pasrah, Sita mulai memikirkan rencana. Bambang mungkin telah mengambil ponselnya, tapi dia masih memiliki satu kartu tersembunyi, tombol darurat yang diberikan Raditya selama pertemuan mereka, tersembunyi dalam liontinnya. Dengan gerakan yang tidak mencolok, Sita menekannya, berharap bantuan akan segera datang. Malam telah larut ketika mobil Raditya mendaki jalan berliku menuju puncak. Hujan rintik-rintik membasahi kaca mobil, menciptakan suasana suram yang sesuai dengan ketegangan yang menyelimuti mereka. Di kursi penumpang, Hendra Kartika duduk dalam diam, wajahnya keras menatap kegelapan di luar. "Kau yakin tentang ini?" tanya Raditya, memecah keheningan. "Bambang tidak akan segan-segan menggunakan informasi itu untuk menghancurkanmu." Hendra menghela napas berat. "Ada saatnya seorang pria harus menghadapi masa lalunya, Raditya. Aku telah hidup dalam ketakutan akan terungkapnya rahasia itu selama bertahun-tahun. Mungkin sudah waktunya untuk mengakhirinya." Bayu, yang duduk di belakang bersama dua orang dari tim keamanannya, menekan earpiece-nya. "Pak, tim sudah dalam posisi. Mereka melaporkan villa dijaga ketat, minimal 6 orang bersenjata." Raditya mengangguk. Rencana mereka sederhana namun berisiko. Bayu dan timnya akan menyusup melalui belakang properti, sementara Raditya dan Hendra akan menghadapi Bambang secara langsung. Pengalihan yang diperlukan agar tim Bayu dapat menemukan dan menyelamatkan Sita. "Sinyal darurat dari liontin yang kau berikan pada Sita
telah aktif, lanjut Bayu. Dia masih di dalam villa lantai 2, sayap timur. Raditya merasakan campuran kelegaan dan kecemasan. Sita masih hidup, tapi dia telah merasa perlu mengaktifkan sinyal darurat. Apakah Bambang telah melukainya? Pemikiran itu membuat darahnya mendidih. Kita sudah dekat, kata Raditya ketika gerbang villa mewah mulai terlihat di kejauhan. Bayu, kau dan timmu bergerak sesuai rencana. Ingat, prioritasnya adalah keselamatan Sita. Bayu dan 2 anggota timnya menyelinap keluar dari mobil saat Raditya memperlambat di tikungan terakhir, menghilang ke dalam kegelapan hutan yang mengelilingi properti. Raditya melanjutkan mengemudi menuju gerbang utama, di mana 2 penjaga bertubuh kekar telah menunggu, Pak Raditya Wijaja dan Pak Hendra Kartika, untuk bertemu dengan Pak Bambang Sudarso, kata Raditya melalui jendela yang diturunkan. Penjaga itu saling berpandangan sebelum membuka gerbang. Jelas mereka telah diberitahu untuk mengharapkan kedatangan mereka. Raditya memarkirkan mobilnya di halaman depan villa megah bergaya kolonial yang terang benderang melawan langit malam yang gelap. Di ambang pintu utama, Bambang Sudarso berdiri dengan senyum puas. Dia mengenakan setelan putih rapi, kontras tajam dengan awan badai di belakangnya. Selamat datang teman-teman lamaku. Aku sudah menunggu kedatangan kalian. Raditya dan Hendra melangkah maju, waspada terhadap beberapa penjaga yang terlihat di sekitar properti. Di mana Sita? Tanya Raditya langsung. Bambang terkekeh. Tidak ada basa-basi ya, dia aman, tenang saja, mari masuklah. Kita punya banyak hal untuk dibicarakan. Mereka mengikuti Bambang ke dalam ruang tamu mewah. Raditya dengan cepat memindai ruangan, mencari tanda-tanda Sita, tetapi dia tidak terlihat dimanapun. Duduklah, kata Bambang menuangkan whisky ke 3 gelas kristal. Ini momen bersejarah. 3 Titans bisnis Indonesia akhirnya bertemu untuk menyelesaikan urusan lama. Cukup sandiwara Bambang, kata Hendra dengan nada dingin. Kau menggunakan putri dan cucuku untuk balas dendam. Ini antara kita, bukan mereka. Bambang menyerahkan gelas pada masing-masing dari mereka sebelum mengambil tempat duduk di seberang. Aku setuju, Hendra. Ini selalu tentang kita, kau, aku, dan anak didikmu yang ambisius ini. Tapi kadang-kadang kita perlu melibatkan orang lain untuk membuat poin yang jelas. Dan apa sebenarnya poin itu? Tanya Raditya tidak menyentuh minumannya. Keadilan, Bambang menyesap whiskinya. Atau mungkin lebih tepatnya pembalasan. Lihat Raditya, ketika kau mengambil alih proyek Sudarso Towers, kau tidak hanya mengambil properti, kau mengambil warisan yang telah kubangun selama puluhan tahun. Semuanya, reputasi, koneksi, kredibilitas finansial, hancur dalam semalam. Itu bisnis Bambang, kata Raditya. Proposal kami lebih baik, teknologi kami lebih maju. Dewan Kota memilih berdasarkan merit. Bambang tertawa pahit. Merit atau koneksi? Katakan padaku, Hendra, berapa banyak anggota dewan yang kau suap untuk memastikan Wijaja Group memenangkan tender itu? Hendra tidak menjawab, tapi rahangnya mengeras. Seperti yang kuduga, kata Bambang. Kau tahu, Raditya, mentormu di sini mengajarkan banyak hal padaku tentang bagaimana bisnis sebenarnya bekerja di Indonesia. Sayangnya, dia memutuskan untuk menggunakan pelajaran itu melawanku ketika lebih menguntungkan. Apa yang kau inginkan? Bambang, tanya Raditya tidak sabar. Kau sudah menyiksa kami cukup lama. Katakan saja tuntutanmu. Sederhana. Bambang berdiri, berjalan ke jendela besar yang menghadap ke Jakarta yang berkilauan di kejauhan. Aku ingin pengakuan publik dari kalian berdua. Raditya mengakui bahwa dia memenangkan proyek Sudarso Towers melalui suap dan kolusi. Hendra mengakui keterlibatannya dalam operasi pencucian uang selama bertahun-tahun. Kemudian sebagai kompensasi atas kerugian bisniku, transfer 40% saham Wijaja Group ke namaku. Raditya hampir tersedak. Kau gila. Itu akan menghancurkan reputasi kami dan memberikanmu kendali efektif atas perusahaan. Tepat sekali, Bambang tersenyum puas. Bukankah itu adil? Kau menghancurkan hidupku, sekarang aku akan mengambil alih hidupmu. Dan jika kami menolak? Tanya Hendra. Bambang mengangkat telepon. Maka rekaman lengkap operasi pencucian uang, kita lengkap dengan bukti transfer dan transaksi,
akan dikirim ke setiap outlet media dan otoritas keuangan. Oh, dan tentu saja, dia menatap Raditya. Sita mungkin tidak akan pernah melihat putranya lagi. Raditya berdiri dengan cepat, amarah membara di matanya. Kau tidak akan... Tenang, anak muda, Bambang mengangkat tangannya. Kekerasan tidak akan menyelesaikan apapun. Sita baik-baik saja untuk saat ini. Tepat pada saat itu, suara keras pecahnya kaca terdengar dari lantai atas, diikuti oleh teriakan dan suara tembakan. Bambang berbalik dengan terkejut. Apa? Dia tidak menyelesaikan kalimatnya karena Raditya telah menerjang maju, mendorongnya ke dinding. Di mana dia? Bentak Raditya, mencengkeram kerah Bambang. Alarm keamanan berbunyi di seluruh vila. Beberapa pengawal bergegas masuk ke ruangan, tetapi Hendra dengan tenang mengeluarkan pistol dari jasnya, mengejutkan baik Raditya maupun Bambang. Mundur, perintahnya pada para pengawal, atau bos kalian akan menghadapi konsekuensi serius. Para pengawal ragu-ragu, tapi ketika Hendra membidik tepat ke arah Bambang, mereka menurunkan senjata mereka. Hendra, apa yang kau lakukan? Tanya Bambang, keringat mulai membasahi dahinya. Memperbaiki kesalahan lamaku, jawab Hendra. Aku mungkin bukan orang suci, Bambang, tapi aku tidak akan membiarkanmu menggunakan masa laluku untuk menyakiti keluargaku. Suara langkah kaki bergegas terdengar dari tangga, dan Bayu muncul dengan Sita di sampingnya. Wajahnya memar di satu sisi, tapi selain itu, dia tampak tidak terluka. Sita, Raditya melepaskan Bambang, bergegas ke arahnya. Mereka berpelukan erat dan untuk sesaat kekacauan di sekitar mereka memudar. Arka? Tanya Sita dengan suara bergetar. Dia aman, bisik Raditya. Sekarang kau juga akan aman. Bambang, melihat rencananya hancur di depan matanya, tiba-tiba menyambar pistol dari pengawal terdekat dan mengarahkannya pada Raditya dan Sita. Tidak akan semudah itu, teriaknya, matanya liar dengan keputusasaan. Sebuah tembakan memecah udara. Bambang menjerit kesakitan, pistol terlepas dari tangannya yang kini berdarah. Hendra berdiri dengan pistolnya yang berasap. Cukup, Bambang, kata Hendra tenang. Ini sudah berakhir. Bayu bergerak cepat menendang pistol yang jatuh dan menarik tangan Bambang ke belakang untuk memborgolnya. Polisi sedang dalam perjalanan, katanya pada Raditya. Dengan bukti dari amplop yang diberikan Sita dan kesaksian Maya, kita memiliki cukup untuk menahannya. Bambang menatap mereka dengan kebencian saat dia digiring keluar. Ini belum berakhir. Kalian pikir hanya aku yang terlibat? Ada yang lain, orang-orang berkuasa yang juga memiliki dendam terhadap keluarga Wijaja dan Kartika. Sita bersandar pada Raditya. Kelelahan fisik dan emosional akhirnya menimpanya. Aku ingin melihat Arka, bisiknya. Kita akan pulang sekarang. Janji Raditya, memeluknya erat. Dia menatap Hendra yang sekarang tampak jauh lebih tua dan lelah. Terima kasih. Hendra mengangguk pelan. Aku telah kehilangan banyak hal dalam hidupku karena keputusan buruk Raditya. Jangan buat kesalahan yang sama. Keluarga sungguhan, bukan hanya nama atau darah, adalah yang terpenting. Ketika mereka berjalan keluar dari villa, hujan telah berhenti dan fajar mulai menyinari langit timur. Raditya menatap Sita, melihat kekuatan dan kerentanan dalam dirinya, dan tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Aku menyesal, katanya lembut. Untuk semuanya, untuk meninggalkanmu, untuk tidak mencarimu ketika kau menghilang. Sita tersenyum lelah. Kita semua membuat kesalahan, Raditya. Yang penting adalah kita belajar darinya. Ketika mobil mereka menuruni jalan berkelok-kelok, meninggalkan mimpi buruk di belakang, ponsel Raditya berdering. Nomor tidak dikenal. Halo? Jawabnya dengan waspada. Tuan Wijaja, suara asing di seberang terdengar dingin dan terukur. Selamat atas kemenangan kecil Anda. Tapi ingat, Bambang hanyalah pion dalam permainan yang lebih besar. Kami masih mengawasi. Raditya merasakan darahnya membeku. Siapa ini? Tawa pelan terdengar sebelum sambungan terputus. Raditya menatap layar ponselnya dengan cemas, kemudian beralih ke Sita yang tertidur bersandar di bahunya, kelelahan setelah semua yang terjadi. Ada masalah? Tanya Bayu dari kursi depan. Raditya menggeleng perlahan, tidak ingin menambah kekhawatiran saat ini.
Tidak ada, mari kita pulang. Arka menunggu. Namun dalam hatinya, Raditya tahu bahwa perjuangan mereka mungkin baru saja dimulai. Entah siapapun yang berada di balik Bambang, mereka masih di luar sana menunggu, mengawasi. Dan kali ini dia harus siap, karena sekarang dia punya lebih banyak hal untuk dilindungi, keluarga yang baru ditemukannya. 6 bulan telah berlalu, sejak malam penuh ketegangan di Villa Puncak. Kehidupan Raditya Wijaya telah berubah sepenuhnya. Apartemen mewahnya yang dulu minimalis dan dingin kini dipenuhi tawa bayi dan kehangatan keluarga. Arka yang kini berusia hampir 9 bulan telah tumbuh menjadi bayi yang sehat dan ceria. Dengan mata cerah Sita dan senyum menawan Raditya. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela besar ruang keluarga, di mana Raditya duduk di lantai, bermain dengan Arka yang mencoba merangkak mengejar mainan berwarna-warni. Sita masuk membawa 2 cangkir kopi, tersenyum melihat pemandangan di hadapannya. Dia semakin cepat, kata Raditya, menangkap Arka yang hampir mencapai tepi karpet. Tak lama lagi kita harus memasang pengaman di semua sudut ruangan. Sita tertawa, meletakkan kopi di meja, dan bergabung dengan mereka di lantai. Ibu Ratih sudah memesannya minggu lalu. Dia selalu selangkah di depan kita dalam urusan mengasuh anak. Keheningan nyaman menyelimuti mereka saat mereka menikmati momen kebersamaan sederhana ini. Sesuatu yang dulu tampak mustahil di tengah badai yang mengelilingi mereka. Setelah penangkapan Bambang, banyak hal telah berubah. Pengadilan menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara padanya atas berbagai tuduhan termasuk penculikan, pemerasan, dan kejahatan finansial. Namun, kesaksian Maya tentang bagaimana dia dimanipulasi telah mengurangi hukumannya, dan kini dia menjalani program rehabilitasi. Hendra Kartika, dalam langkah yang mengejutkan banyak orang, mengakui keterlibatan masa lalunya dalam skema pencucian uang dan menyerahkan diri ke otoritas. Berkat kerjasamanya yang penuh dan usianya yang lanjut, dia hanya dijatuhi hukuman rumah tahanan selama 2 tahun. Hubungannya dengan Raditya telah berubah menjadi persahabatan yang didasari rasa hormat. Baru, bagaimana rapat direksi kemarin? Tanya Sita mengambil Arka ke pangkuannya. Raditya menyesap kopinya sebelum menjawab. Berjalan lebih baik dari yang kuharapkan. Restrukturisasi perusahaan hampir selesai. Wijaya Nirmala Foundation resmi diluncurkan bulan depan. Yayasan itu yang berfokus pada mendukung anak-anak terlantar dan keluarga prasejahtera adalah proyek bersama mereka, cara untuk memberi kembali dan mungkin menebus masa lalu. Aku masih tidak percaya kau menambahkan namaku, kata Sita. Tersentuh. Kenapa tidak? Kau inspirasinya. Raditya menggenggam tangannya. Kau telah mengajariku banyak hal tentang keberanian dan pengorbanan. Ponsel Raditya berdering, menampilkan nama Bayu. Sejak insiden di villa, Bayu telah menjadi lebih dari sekadar detektif. Dia menjadi kepala keamanan Wijaya Group dan teman terpercaya. Ada kabar penting, kata Bayu tanpa basa-basi ketika Raditya menjawab. Kami telah mengidentifikasi suara dari panggilan misterius itu. Raditya menegakkan tubuh. Panggilan mengancam setelah penangkapan Bambang telah menghantui pikirannya selama berbulan-bulan. Siapa? Gunawan Soetomo, mantan menteri yang pernah terlibat dengan ayahmu dalam beberapa proyek pemerintah. Sekarang kami sedang menyelidiki keterkaitannya dengan Bambang. Ayahku? Raditya merasakan sensasi dingin menjalari tulang belakangnya. Almarhum ayahnya, Sutanto Wijaya, adalah pendiri Wijaya Group dan sosok legendaris dalam dunia bisnis Indonesia. Dia selalu menganggap ayahnya sebagai pengusaha yang tidak tercela, meskipun keras dan emosional. Sepertinya ada sejarah kelam yang lebih dalam di sini, Pak. Beberapa dokumen yang kami temukan di berangkas rahasia Bambang menunjukkan bahwa ayah Anda, Pak Gunawan dan Bambang, terlibat dalam sebuah skema besar 2 dekade lalu. Sesuatu yang mereka sebut Proyek Phoenix. Raditya menutup mata sejenak, mencoba mencerna informasi ini. Lanjutkan penyelidikan. Aku ingin tahu segalanya, tidak peduli seberapa buruk. Setelah menutup telepon, dia menemukan Sita menatapnya dengan cemas. Masalah baru? Tanyanya lembut. Raditya menghela napas. Mungkin, atau mungkin hanya hantu masa lalu yang masih mencoba mengganggu kita.
Sita memindahkan Arka ke karpet bermainnya dan menggenggam kedua tangan Raditya. Apapun itu, kita akan menghadapinya bersama. Kita sudah melalui yang terburuk. Raditya menatap mata wanita yang kini menjadi pusat dunianya. Setelah semua drama dan ketegangan, dia akhirnya melamar Sita 3 bulan lalu. Bukan dengan cincin berlian mewah atau lamaran grandiosa di restoran bintang 5, melainkan saat mereka berdua sedang memandikan Arka, basah kuyup dan tertawa. Karena pada saat itulah dia tahu dengan pasti bahwa inilah keluarga yang selalu dia inginkan. Kau benar, Raditya tersenyum. Kita sudah melalui yang terburuk. Dia mencium keningnya dengan lembut. Aku harus berangkat sekarang. Ada pertemuan dengan investor untuk proyek baru di Bali. Sita mengangguk. Kami akan menyiapkan makan malam spesial untuk menyambut kepulanganmu nanti. Ketika Raditya bersiap untuk berangkat, pikiran tentang panggilan misterius dan proyek Phoenix masih mengganggunya. Namun berbeda dengan dulu, kini dia tidak sendirian dalam menghadapi masalah apapun yang mungkin muncul. Di kantornya yang luas di Menara Wijaya, Raditya menemukan amplop coklat di mejanya. Dari Pak Hendra, kata sekretarisnya. Di dalam amplop itu terdapat selembar surat pendek dan dokumen lama yang menguning. Raditya, aku mendengar tentang Gunawan dan proyek Phoenix. Ada hal yang perlu kau ketahui tentang ayahmu. Dokumen ini mungkin bisa membantu. Berhati-hatilah, beberapa rahasia lebih baik tetap terkubur, tapi kau berhak tahu kebenaran. Hendra. Dengan tangan sedikit gemetar, Raditya membuka dokumen tersebut. Foto lama menunjukkan ayahnya, Gunawan Bambang, dan beberapa pria lain yang tidak dia kenal, berdiri di depan sebuah gudang dengan tanda Phoenix di atasnya. Di balik foto itu tertulis tanggal dan sebaris kata, aliansi telah dimeterai, tidak ada jalan kembali. Raditya merasakan campuran emosi, kecemasan tentang apa yang mungkin dia temukan, tetapi juga tekad untuk menghadapi kebenaran, apapun itu. Ayahnya selalu mengajarinya bahwa bisnis adalah tentang kekuatan dan kontrol. Tapi melalui Sita dan Arka, dia telah belajar bahwa hidup adalah tentang cinta dan keberanian. Ponselnya berdering lagi. Nomor tak dikenal. Kali ini alih-alih takut, Raditya menjawab dengan keyakinan. Raditya Wijaya di sini. Tuan Wijaya, suara yang sama seperti 6 bulan lalu. Saya pikir sudah waktunya kita bertemu secara langsung. Ada banyak hal yang perlu kita bicarakan tentang warisan keluarga Anda. Saya setuju, Pak Gunawan, balas Raditya tenang, menikmati keheningan terkejut di seberang telepon. Saya juga punya banyak pertanyaan. Tapi biar saya perjelas satu hal, apapun yang terjadi di masa lalu, antara Anda, ayah saya dan Bambang, itu tidak akan memengaruhi keluarga saya sekarang. Mereka adalah prioritas utama saya. Menarik, kata Gunawan. Akhirnya, ayahmu selalu menempatkan bisnis di atas segalanya. Kau sangat berbeda. Ya, saya berbeda. Dan itu sebabnya saya akan berhasil di mana kalian semua gagal. Setelah mengatur waktu pertemuan, Raditya menutup telepon dan berdiri di depan jendela kantornya, memandang cakrawala Jakarta yang luas. Apapun yang menunggu dalam proyek Phoenix, apapun rahasia gelap yang mungkin terungkap tentang ayahnya, dia siap menghadapinya. Karena berbeda dengan ayahnya, Raditya tidak berjuang untuk membangun kerajaan bisnis. Dia berjuang untuk melindungi keluarganya, Sita dan Arka, yang telah mengajarinya arti sebenarnya dari kesuksesan dan kebahagiaan. Malam itu, ketika dia kembali ke rumah, disambut oleh pelukan hangat Sita dan tawa riang Arka, Raditya tahu bahwa dia telah membuat pilihan yang tepat. Masa lalu mungkin penuh dengan rahasia kelam, dan masa depan mungkin tidak pasti. Tapi saat ini, momen berharga dengan keluarganya adalah segalanya. Bagaimana harimu? Tanya Sita, mengecup pipinya. Raditya tersenyum, memeluk kedua orang yang paling berarti dalam hidupnya. Penuh tantangan tapi sekarang sempurna. Ketika mereka duduk untuk makan malam bersama, dengan Arka bercanda di kursi tingginya, Raditya menatap sekeliling meja dan merasakan kebahagiaan yang tidak pernah dia bayangkan mungkin. Dari bayi yang ditemukan di malam berbadai itu, hingga konfrontasi dengan masa lalu dan ketidakpastian masa depan, perjalanan mereka baru saja dimulai. Tapi kali ini,
mereka akan menempuhnya bersama sebagai keluarga. Di luar, hujan mulai turun lagi, mengingatkan Raditya pada malam takdir ketika dia menemukan Arka. Tapi kali ini tidak ada kedinginan atau ketakutan, hanya kehangatan rumah dan cinta yang telah dia temukan. Untuk keluarga kita, Raditya mengangkat gelasnya dalam toast. Untuk awal yang baru, balas Sita. Matanya berkilau dengan janji masa depan yang cerah. Dan sementara Jakarta dibasahi hujan malam, keluarga kecil itu bersinar dalam cahaya cinta mereka. Bukti bahwa kadang-kadang badai terbesar dalam hidup dapat membawa kita tepat ke tempat yang seharusnya kita berada. Para pendengar yang budiman, kami berharap kisah Raditya, Sita, dan Arka telah menyentuh hati Anda. Untuk melanjutkan perjalanan emosional ini, kami telah menyiapkan daftar putar khusus dengan cerita-cerita yang sama. Menariknya, temukan di sini dengan mengklik di sebelah kiri Anda. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan memberikan suka pada video ini. Setiap hari kami membawakan cerita-cerita unik yang mengeksplorasi kompleksitas